Kalau kamu ubah cara pandang, tapi fokusnya ke hal yang salah, yang gak ada gunanya juga. Itu kayak ngelakuin hal benar buat orang yang salah. Epictetus ngerti banget soal ini pas dia ngenalin konsep perubahan pola pikir dalam filosofi Stoik. Dalam Stoikisme, ini disebut dichotomy of control, alias pemisahan antara hal yang bisa dikontrol sama yang enggak. Ini salah satu prinsip paling penting sekaligus paling gampang dimengerti. Intinya, Stoik ngajarin kita buat misahin mana hal yang ada di bawah kendali kita dan mana yang bukan. Versi sederhananya dari Epictetus di bukunya The Enchiridion. Pertama, yang bisa kamu kontrol, pikiran dan tindakan kamu sendiri. Kedua, yang gak bisa kamu kontrol, semua hal lainnya. Jadi, mending waktu dan energi kita dipakai buat fokus ke hal-hal yang emang bisa kita atur. Untungnya, hal yang bisa kita kontrol tuh banyak juga kok. Kayak, apa yang kamu pikirin, kamu mau apa, kamu ngelakuin apa, dan gimana kamu respon suatu hal. Yang gak bisa kamu kontrol, misalnya, kesehatan, keberuntungan, reputasi, dan masa lalu. Mungkin kamu mikir, loh, masa gue gak bisa ngontrol kesehatan gue? Ya, kamu bisa olahraga, tidur cukup, makan sehat tiap hari, tapi tetap aja bisa kena penyakit berat. Artinya, kamu bisa usaha, tapi hasil akhirnya tetap di luar kendali. Bahkan, orang paling sehat pun bisa sakit. Jadi, kita cuma bisa ngontrol usaha dan sikap kita, bukan hasil akhirnya. Buat ngerti konsep ini, kamu harus ngerti dulu kenapa stres itu buang-buang waktu. Misalnya, kamu ngerasa nggak enak badan dan tes COVID, dokter bilang hasilnya baru keluar 3 hari lagi. Kamu pulang dan langsung stres nunggu hasilnya. Selama 3 hari, kamu nggak bisa tidur, makan juga nggak enak. Terus hasil keluar dan ternyata negatif. Stres kamu selama itu ngaruh nggak? Nggak. Sama sekali. Kalaupun hasilnya positif, ya tetap aja kamu cuma bikin diri sendiri menderita 2 kali. Pas nunggu dan pas tahu hasilnya. Kayak kata Seneca di Letters from a Stoic, kita lebih sering menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Jadi, kalau bisa diubah, ya ubah. Kalau nggak bisa, ya udahlah, nggak usah dibikin pusing. Kata Epictetus, satu-satunya jalan menuju bahagia adalah berhenti mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Aneh banget ya, kita semua lebih sayang sama diri sendiri daripada orang lain, tapi justru lebih peduli pendapat mereka daripada pendapat diri sendiri. Banyak dari kita mikir opini orang itu penting dan bisa dikontrol, padahal nggak bisa. Opini orang tuh di luar kendali kita. Jadi kalau kamu udah tahu itu nggak bisa dikontrol, ya jangan terlalu dipikirin. Dengerin kritik yang membangun aja, yang bener-bener bisa bantu kamu jadi lebih baik. Gimana caranya bedain kritik yang bermanfaat? Pertama, apakah kamu respect sama orang yang ngomong itu? Kedua, apakah dia ngomongnya tulus? Ketiga, apakah kamu dapat pelajaran dari kritik itu? Kalau enggak, ya abaikan aja. Stoik bukan berarti nyerah. Kamu tetap boleh usaha semaksimal mungkin. Tapi ingat, hasil akhirnya bukan kendalimu. Bayangin kamu pemanah, udah pakai busur terbaik, posisi paling oke, dan anak panah lurus. Tapi angin kenceng, burung lewat, atau target goyang, bisa aja ganggu panahmu. Kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik,
Hasilnya apapun itu nggak akan nyesel. Sama kayak ngelamar kerja, pacaran, atau ujian. Fokus aja, ngasih usaha terbaik, bukan ngejar hasil. Kayak lagi naik kapal laut, kita bisa milih kapten, kapal, tanggal berangkat. Tapi kalau tiba-tiba badai datang, ya satu-satunya hal yang bisa kita lakuin adalah tenggelam dengan tenang, tanpa panik, karena kita tahu yang lahir pasti bakal mati. Kamu punya kendali penuh atas keputusan untuk nyoba atau enggak. Kalau kamu nggak pernah nyoba, ya udah pasti gagal. Tapi kalau kamu nyoba, kamu udah menang setengah jalan. Gagal. Setidaknya kamu udah usaha. Dengan ngerti konsep kontrol ini, kamu bisa ambil risiko tanpa terbebani. Kamu tahu, selama kamu udah kasih yang terbaik, kamu udah menang. Jadi kalaupun mau stres, streslah soal kemungkinan terbaik, bukan terburuk. Kalau ada hal luar yang bikin kamu sakit hati, itu sebenarnya bukan hal itu yang nyakitin kamu, tapi cara pandang kamu tentang hal itu. Dan kamu punya kuasa buat ngubah cara pandang itu sekarang juga. Misalnya, kamu udah kerja keras, tapi proyek kamu gagal. Kebanyakan orang bakal marah, kecewa, atau depresi. Tapi pertanyaannya, emosi itu bikin situasi jadi lebih baik nggak? Nggak. Kita punya logika dan akal, beda sama hewan. Jadi jangan biarkan emosi pertama yang muncul langsung ngatur segalanya. Ingat, kamu nggak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi kamu bisa kontrol gimana kamu merespon. Para stoik paham kalau reaksi awal itu nggak bisa dihindari. Mereka nyebutnya protopation, kayak refleks. Misalnya, kamu kerja keras buat proyek bertahun-tahun, terus tiba-tiba dibatalin karena presiden baru. Pasti kecewa. Itu normal. Tapi, setelah momen pertama itu, kamu punya pilihan. Larut terus dalam emosi, atau bangkit, dan lanjut jalan. Yang penting bukan apa yang pertama kali kamu rasain, tapi apa yang kamu lakuin setelahnya. Aku anggap kamu kurang beruntung kalau hidupmu belum pernah susah. Karena tanpa lawan, kita nggak pernah tahu seberapa kuat kita. Bahkan kita sendiri nggak tahu kemampuan kita. Konsep kontrol ini juga bisa bantu kamu ubah kesusahan jadi kekuatan. Misalnya, Richard Turner, dia jadi buta karena sakit waktu kecil. Tapi, dia nggak nyerah. Dia malah jadi ahli karate. Dan salah satu pesulap kartu terbaik di dunia. Tiap hari dia latihan 14 jam, dan udah 40 tahun nggak pernah skip. Gila kan? Dia tahu, dia nggak bisa ubah nasibnya. Tapi, dia bisa pilih gimana dia respon. Dia kerja keras 10 kali lipat daripada orang lain. Dan hasilnya luar biasa. Jangan buang waktu buat debat tentang gimana caranya jadi orang baik. Jadiin aja dirimu orang baik. Filosof zaman dulu itu nggak cuma mikir, tapi juga ngelakuin. Mereka percaya filosofi itu buat dipraktekin, bukan cuma dibahas. Jadi, kamu mau jadi orang yang cuma paham teori, atau orang yang hidupin nilai-nilainya? Konsep kontrol ini emang simple, tapi bukan berarti gampang dijalanin. Butuh latihan dan konsistensi. Kamu bisa mulai dari 2 hal. Pertama, siapin diri buat masalah. Bayangin hal-hal buruk bisa kejadian. Ban bocor, dompet hilang, dipecat, atau dapat kabar buruk. Terus tanya ke diri sendiri,
Bisa gue kontrol nggak? Ini bakal bantu kamu terbiasa bedain mana yang bisa kamu atur dan mana yang enggak. Kedua, refleksi malam hari. Sebelum tidur, luangin waktu 5 menit buat mikir kejadian hari itu. Apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang enggak? Apa kamu kebawa emosi karena hal yang sebenarnya di luar kendali kamu? Jangan nyalahin diri, tapi pelajari dan benahi buat besok. Kalau kamu udah bisa bedain mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang enggak, hidup bakal jauh lebih ringan. Fokus ke yang kamu bisa dan ikhlasin sisanya.